Pernah kesepian di tengah keramaian, ngerasa cemas mengharapkan yang tak pasti, atau iri hati lihat wajah para bintang film. Tenang, sepertinya 90% orang di dunia pernah mengalami hal serupa. Dan selamat, itu tandanya kamu normal. Hey, gue TJ dari podcast normal.com. Selama beberapa menit ke depan, gue bakalan nemenin kalian di pembahasan seputar relationship, lebih tepatnya PDKT. Seperti biasa, gue bakalan selalu minta maaf kalau misalkan dalam podcast ini nanti kalian ngedengar suara kayak hujan atau suara-suara yang berisik itulah ya. Karena gue juga gak tahu setiap gue record keadaannya tuh kayak lagi hujan gitu loh, kayak lagi mendukung saat gue lagi cerita. Ya intinya, sebelum gue cerita, gue saranin kalian buat relax, buat diri kalian nyaman saat dengerin podcast ini. Pertama, coba deh lo inget-inget sebentar aja momen PDKT lo sama pacar lo, atau mantan lo juga boleh, atau dia yang bahkan enggak lo bisa dapetin, boleh lah, meskipun ya pada akhirnya enggak bisa lo dapetin. Yang penting kita inget PDKT-nya aja. Kayaknya manis banget ya. Manis ya, saat PDKT tuh apapun kayak lucu aja gitu. Kayak cuman sekedar jalan bareng, pulang bareng dari sekolah atau dari tempat les mungkin. Chat yang selalu nemenin pas lo susah tidur, atau malah chat itu yang ngubah pola tidur lo. Yang biasanya nih jam 9 aja udah tidur, tapi lo masih seger sampai tengah malam cuman buat chat sama doi lo. Lucu gak sih? Ya gue sih pernah ngalamin ya. Saat itu gue gak bisa tidur terlalu malam, tapi karena si doi gue itu suka, kan cowok itu suka ngerank kali ya kalau bahasa game itu, gue sampai nemenin dia loh sampai malam, padahal itu mata gue udah ngantuk banget. The power of PDKT sih. Nah, itu dari versi gue cewek. Kadang nih buat cowok yang lagi PDKT sama cewek, biasanya mereka tuh rela antar jemput lo gitu. Aneh sih menurut gue. Kenapa? Karena cowok kalau lagi PDKT, naluri pengen nganter atau sekedar jemput lo tuh jadi menggebu-gebu gitu. Atau ya itu treatment mereka kalau biar lebih dekat kali ya. Ya gue kurang ngerti sih, karena yang ngedeketin gue biasanya gitu. Atau mungkin pas dianterin kemana gitu, kan di jalan pasti ngobrol dong, cerita-cerita, ketawa. Apalagi kalau perjalanannya jauh, gak mungkin kalau kalian cuman diem-dieman aja. Dan momen pas lo di atas motor tuh kayaknya dijadiin mereka buat bahan lebih dekat sama lo, biar frekuensi antara lo sama mereka tuh setara gitu, nyambung ya, meski kadang kehalang angin. Lo pernah gak sih pas di motor kayak lo ngomong apa, dia ngomong apa, tapi gak kedengar, terus kalian cuma diiyain aja. Ngakak sih, parah-parah. Tapi ya itulah, di motor gak kedenger ya. Jadi bahas di motor kan gue. Nah lanjut. Terus ya banyak teman-teman cewek gue yang ngomong kayak gini nih, cowok mah manisnya pas PDKT doang je. Udah gak aneh cewek bilang gitu, tapi ya
nggak cewek-cewek aja sih yang bilang kayak gitu, tapi kebanyakan cowok juga pasti mikir kayak gitu, dan lo yang dengerin pasti sependapat juga. Kalau misalkan masa PDKT tuh ya masa yang paling greget, yang mungkin bisa diingat dan bikin lo ngerasa dispesialin gitu. Tapi percayalah, saat doi lo atau pacar lo nantinya berubah dan berbeda banget dari pas awal PDKT, ya nggak banget sih, itu bukan berarti cintanya dia kalau itu mengurang gitu, dalam beberapa kasus ya. Karena kayak udah sifat manusia nggak sih, saat menginginkan sesuatu ya lo harus berjuang lebih coy. Dan saat setelah lo mendapatkan itu, bukan berarti lo nggak butuh lagi kan, cuman itu tuh kayak fasenya aja gitu loh, kayak udah ada tatanannya, lebih ke membahas prioritas sih menurut gue. Misalnya nih, dia sekarang atau pas udah jadian gak pernah antar jemput sesering dulu nih misalkan, atau chat gue gak seintens pas PDKT kayak dulu, itu bukan berarti dia nggak sayang atau bahkan nggak cinta sama lo, tapi di situ lo kadang harus ngerti, dalam hubungan tuh harus adanya saling mengerti antar kesibukan setiap masing-masing. Karena dunia itu gak cuman berputar di lo aja gitu, karena dia juga butuh kesibukan. Atau malah misalkan cowok gue lebih mentingin kerjaannya, atau dia tuh sibuk banget sih, heran gak sih gitu. Padahal sebenarnya mungkin si cowok itu lagi berusaha biar di akhir weekend kalian bisa nonton bareng, sekedar makan bareng. Itu sih hal-hal kecil yang kadang cewek tuh pikirnya negatif mulu. Ya mungkin karena terlalu sayang kali ya sama si cowoknya, atau takut kehilangan gitu. Kan malah cenderung ke berubah setelah PDKT nih pembahasannya. Gak apa-apa lah, karena kalau ngomongin PDKT tuh luas sih menurut gue, dan PDKT itu penting. Tapi buat kalian yang mau PDKT-in seseorang, gue saranin pertama itu harus tahu sifatnya dulu. Dia tuh tipe yang kayak gimana, cuek atau malah gampang deket, atau gimana kalau dia tuh baik ke semua orang gitu padahal, dan lo nganggepnya dia tuh lagi PDKT ke lo. Itu biasanya terjadi di cewek-cewek sih. Dalam persepsi dia, si cowok tuh lagi nge-PDKT-in dia, padahal ya dia tuh cuman nganggap lo temen doang. Dan itu balik lagi kayak ke kasus friendzone di episode sebelumnya gitu loh. Intinya sifat target lo itu bakal nentuin treatment yang nantinya lo lakuin ke dia sih. Kayak semisal nih, gue pernah suka sama orang yang cuek, dingin, bebek banget. Otomatis gue gak bisa tiba-tiba mepet dia dong, dan dia juga pasti bakalan risih gitu. Tapi ngedeketinnya yang nyantai aja, kayak jadi temennya dia dulu, temenin dia cerita misalkan, sampai nanti ya dia udah percaya gitu sama lo. Dan nantinya lambat laun nanti juga dia bakalan ngebuka hati dan nyaman deh, semoga. Perasaan orang gak ada yang tahu kan. Terus orang cuek tuh risihan ya emang udah tabiatnya kali ya. Dan pas di awal saat lo ngedeketin orang yang cuek, lo diuji soal kesabaran lo deh sama orang yang cuek gini. Tapi nanti kalau lo udah dapetin hatinya, dijamin dia pasti berubah 180 derajat. Ya satu-satunya cara sih bikin dia suka sama lo. Kalau lo bisa, lo bakal jadi orang terberuntung deh. Berbeda kasus kalau doi lo atau orang yang lo suka punya sifat yang humble atau baik ke semua orang, bahkan cenderung emang banyak disukai orang sih.
itu lo pasti bakalan kerepotan banget deh. Ya karena sifat doi lo tuh baik ke semua orang. Ada sih satu cara, lihat aja kayak circle pertemanannya dia. Dia lebih banyak teman lawan jenisnya atau enggak? Kalau misalkan banyak teman lawan jenisnya, lo harus pinter-pinter lihat sikon, karena siapa tahu di balik dia yang care kayak PDKT gitu ke lo, sebenarnya itu tuh udah kayak sifatnya dia ke temen-temennya gitu loh, kayak ya dia baik ke semua orang, bukan cuman ke lo. Atau buat doi lo yang gitu, coba deh lo mulai tanya ke teman-temannya lo, kayak survei gitu. Semisal kayak lo nanya deh, dia lagi suka sama siapa, atau ya iseng-iseng aja dia lagi deket sama ini, ya asal tebak aja, kan siapa tahu temennya doi lo keceplosan bilang enggak, dia biasa aja, oh dia sama ini, kan lo bisa dapet info. Dan pastiin lo gak nanya cuman ke satu orang aja gitu, karena biar jawaban yang lo dapet itu konkret. Atau kalau misalkan lo malu, kan cewek pemalu ya, gengsian gitu, termasuk gue. Lo liatin kayak paling mudah itu gerak-geriknya dia aja, karena cewek itu biasanya peka sih. Tapi jangan ke yang cenderung stalking gitu, karena banyak orang pasti risih kalau digituin dan kayak aneh juga. Duh, ada yang lewat lagi. Makanan jam segini guys. Oh ya, gue juga pernah baca kalau semisalkan lo PDKT sama orang, lo biasain deh ada kayak di sekitarnya dia gitu, kayak selalu kelihatan sama sudut pandangnya. Terus ya ajak ngobrol aja gitu, selalu ada, sampai nanti dia terbiasa sama kehadiran lo. Atau bisa lewat chat juga, jadi udah terbiasa sama chat-chat lo. Karena di zaman PSBB ini pasti lebih ke chat ya dibanding kehadiran. Jadi usahain lo kayak setiap jam-jam tertentu lo coba deh chat dia di waktu yang sama sampai nanti dia terbiasa. Dan pastiin topik lo gak ngebosenin deh. Dan kalau dia banyak kasih lo emoticon gitu, tandanya lo berhasil dan dia nikmatin obrolan sama lo gitu kalau lewat chat. Dan kalau misal nanti lo meet up atau ketemu langsung, caranya lo bisa lihat dari ujung kakinya dia. Kalau saat lo ngobrol badannya ke lo, tapi posisi kakinya dia ngawur gitu kemana misalkan, tandanya lo harus lebih keras deh cari topik yang seru biar kalian tuh nyambung satu frekuensi gitu. Itu sih yang gue baca di akun kayak psikologi di Instagram gitu loh. Ada banyak sih caranya buat PDKT ke orang. Kayak lo bisa cari di Google, di Wiki atau apapun itu. Tapi yang lo harus tandain saat lo PDKT, jadi diri lo sendiri aja, be yourself gitu, agar kedepannya gak ada yang dibuat-buat atau bahkan lo tutup-tutupi gitu. Kalau ngomongin PDKT tuh gitu ya, apa sih, kayak punya kenangan manisnya tersendiri gitu loh. Oh ya, tuh kan hampir kelupaan nih, harusnya itu dibaca di awal, tapi nggak apa-apa lah. Gue tuh tadi tadi tuh update di Instastory pribadi gue, nanya ke teman-teman gue kayak hal manis apa sih yang lo inget pas PDKT gitu. Terus jawaban teman-teman gue nggak sengawur pas friendzone sih, karena kayaknya mereka tahu juga kalau ini tuh gue bikin podcast. Dan ada salah satu teman gue, dia tuh ngejawab kayak gini, dari Topan Rama double A, gak ada yang manis soalnya gagal. Padahal kalau kalian tahu, dia abang gue, dia tuh udah punya pacar. Dan kalau pacarnya denger podcast ini, siap-siap lo dimarahin bang. Bercanda.
Terus ada dari Ulan Purnama, nggak ada kayaknya. Kalau gue nanya PDKT terus jawabnya kayak gini, dia lagi di fase galau. Cepet sembuh ya buat Ulan. Terus Tri Handayani, I-nya banyak ya, aku nggak bisa hitung. Terus underscore ngasih nama panggilan Nobita Shizuka, WKWK anjay, emotikonnya kayak ngedip sedih gitu. Mungkin karena udah kandas mungkin, yang gue gak tahu. Tapi ya emang iya sih, pas PDKT itu pasti ada aja nama panggilan. Kayak awalnya tuh kayak ngejek-ngejek gitu loh, kayak kalau sekarang hey dude, hey pesek, atau apa ya, sipit gitu. Tapi di sisi lain kadang itu tuh manis, tahu nggak sih, kayak lucu aja, kayak spesial, dan itu tuh ciri khas antara kalian berdua yang nantinya bakalan lo ingat gitu. Terus ya ada dari Desi Rahma underscore, dia bilang dihargain. Ya emang cewek tuh pas PDKT ya pengen dihargain sih. Maksudnya kadang cewek itu gengsi ya, dan salah satu cowok biar ngedapetin hati cewek tuh ya hargain dia gitu. Kayak kalau dia gak mau jangan terlalu maksa. Terus apa ya, banyak lah. Intinya cewek itu sebenarnya simpel, tapi kalau lo cowok pasti lo serba salah. Gimana ya, bingung, udahlah gak apa. Terus ada dari Mira A nya 2 underscore AGG, katanya keliling naik motor sambil ngobrol. Entah kenapa gue baca ini kayak gue inget sama diri gue sendiri. Atau kalian pas baca pas kalian denger keliling naik motor sambil ngobrol, tuh kan kayak yang gue bahas barusan, yang gue bahas tadi. Itu tuh momen yang lucu banget, kayak ya gitu. Tuh kan gue jadi kikuk kalau ngomong gini karena gue juga pernah ngalamin. Kalian juga pasti pernah ngalamin sama doi kalian. Terus dari Ho underscore Chase underscore Chung underscore Kelvin, bisa berhasil jalan bareng sama dia. Wih, kayaknya seneng banget tuh kalau misalkan orang yang kita suka mau jalan sama kita berdua, kayak nonton berdua, kayak untuk makan berdua, atau ngobrol, atau malah kayak lihat malam bersama. Anjir, itu udah paket komplit udah. Atau misalkan gak usah yang ribet-ribet deh, kayak pulang bareng gitu, kan zaman sekolah gitu ya. Atau kalau enggak, lo pernah ngerasain gak sih kayak zaman SMA tuh lo ke kelas doi lo, kayak nyamper lah kalau bahasa Sunda. Gue pernah, sedikit cerita aja, waktu SMA gue tuh pernah jadian sama adik kelas, dan gue berasa senior kan. Jadi kalau misalkan ke kelasnya tuh nggak terlalu malu kayak yang seangkatan atau malah ke senior kan. Jadi gue datang ke kelas adik kelas gue, gue nyari si A misalkan ya, terus hehe A itu ada si teteh nyariin katanya gitu. Kalian pernah sih nggak? Maksudnya kalian pernah kayak gitu nggak sih? Gue kayaknya yakin deh kalian pernah kayak gitu. Kayak lo nyamperin doi lo ke kelas lo, terus kalian ngobrol di depan kelas berdua ya, sekedar ngobrol atau kayak ngebahas hal gak penting, atau kayak bercanda-bercanda, pasti pernah lah ya. Atau malah mungkin buat kalian yang doinya sekelas, pasti kalian pernah sengaja gitu datang ke kursinya dia, ke bangkunya dia, duduk berdua ngobrol. Aduh. Itu zaman SMA. Di SMA gue banyak yang kayak gitu, dan termasuk gue. Nostalgia banget. Aduh, nanti gue bahas tentang SMA deh, kayaknya seru ya gak? Ya enggak? Ya boleh lah. Aduh, malah curhat gue. Oke, mungkin pada intinya pendekatan tuh ya, kalian pasti setuju lah, bertujuan berkemungkinan ditolaknya jadi lebih sedikit. Kenapa? Coba deh,
lo pikir lo gak akan tiba-tiba nyatain perasaan lo tanpa PDKT kan? Ya menurut gue konyol sih. Kayak misalkan apalagi kalau gak, atau ya gimana ya, kayak kikuk aja gitu. Kalian gak saling kenal terus tiba-tiba lo nembak tanpa PDKT atau jadi temennya dia dulu gitu. Karena lo ngelakuin itu ke target lo tanpa PDKT, pasti dia mikirnya aneh, kayak ih apaan sih, deket juga belum. Meski klise, tapi yang dia omongin bener. Dan misalkan kalau dibalik pun situasinya lo yang ditembak tiba-tiba tanpa PDKT, pasti lo risih sih menurut gue. Bener gak sih? Iya sih gitu mungkin. Dan ya di episode PDKT ini dicukupkan sekian, karena gak kerasa gue udah ngebacot gak jelas 20 menitan lebih gue cerita di sini. Oh ya, rencana podcast ini bakalan update setiap 2 kali dalam seminggu di hari Rabu dan Sabtu. Buat kalian yang mau kirim-kirim cerita tentang kisah relationship kalian, bisa kirim rekamannya via email di putritiarazulaika@gmail.com, atau kalian bisa cek IG pribadi gue di @petiara_z. Mungkin sekian. Gue TJ dari podcast normal.com pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.